Assalamualaikum, hai teman-teman KML TV semua. Jadi alhamdulillah kita hari ini punya kesempatan untuk mengajak teman-teman semua berkunjung ke salah satu masjid tertua di Mesir, lebih tepatnya masjid tertua kedua di Mesir ya, yang bertempat di kawasan Sayyidah Zainab, Kota Lama Kairo, atau lebih dikenal dengan Old Cairo atau Masjid Qadimah. Jadi mungkin jarak tempuhnya itu sekitar 15-20 menit dari kawasan Hussein Darasah jika menggunakan transportasi umum. Jadi berhubung saya sekarang sudah berada tepat di depan gerbang Masjid Ibnu Tulun, kayaknya kita langsung aja masuk ke dalam. Yuk ikut saya. Masjid ini dibangun pada tahun 876 Masehi dan selesai pada tahun 879 Masehi oleh gubernur Mesir pada masa itu yang bernama Ahmad Ibnu Tulun. Bangunan Masjid Ibnu Tulun terdiri atas koridor-koridor panjang yang disangga oleh pilar-pilar artistik dengan ornamen pahatan ayat-ayat Al-Quran. Lampu gantung yang indah dan khas juga dapat ditemui di sepanjang langit-langit koridor dari Masjid Ibnu Tulun ini. Masjid ini memiliki luas lebih kurang 2,6 hektar. Dan seperti masjid-masjid lain yang dibangun pada masa dinasti Abbasiyah, masjid ini memiliki halaman yang sangat luas. Bahkan halamannya itu sendiri memiliki luas lebih besar daripada ruangan masjid itu sendiri. Dan dari masjid ini kita bisa melihat bahwa betapa hebatnya dunia arsitektur pada masa lampau. Ini terbukti bukan hanya dari bangunannya yang kokoh, masjid ini juga memiliki selera artistik yang sungguh sangat menawan. Nah, ciri khas lain dari masjid ini, bagian tengah halamannya terdapat sebuah bangunan dengan kubah yang besar. Bangunan berkubah tersebut adalah sebuah sumur yang biasa dipergunakan jamaah sebagai tempat untuk mengambil wudhu. Ahmad Ibnu Tulun juga merupakan pendiri dari dinasti Daulah Tuluniyah yang berhasil memimpin Mesir selama 22 tahun. Pada masanya, ia mampu menjadikan wilayah Mesir sebagai salah satu negara yang makmur dan diperhitungkan oleh dunia. Ibnu Tulun kecil dikenal sangat cerdas. Ia mampu menghafalkan Al-Quran seluruhnya di usia yang cukup terbilang belia. Ia juga dikaruniai suara yang indah, bahkan termasuk suara yang paling indah di lingkungannya. Semenjak usia remaja, Ibnu Tulun sudah dilatih oleh keluarganya untuk menjadi seorang pemimpin. Ini terdapat sebuah tangga yang menuju ke atas puncak menara spiral dari Masjid Ibnu Tulun. Dari ketinggian menara ini, kita bisa melihat suasana dari pemukiman milik warga setempat yang berada di sekitar masjid. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sekarang sudah berada tepat puncak menara spiral daripada Masjid Ibnu Tulun. Seperti yang kita lihat sekarang, alhamdulillah ya, pemandangan dari atas menara ini sangat indah. Bisa kita lihat juga di belakang ada Masjid Muhammad Ali Pasha dan Masjid Sultan Hasan. Selain digunakan untuk sholat, masjid ini juga digunakan sebagai tempat untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama. Demikianlah Masjid Ibnu Tulun menjadi saksi bagaimana umat Islam di masa yang lampau menyesuaikan dan menyelaraskan antara hubungan dunia dan akhirat.